Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor hari ini akan melaksanakan praktek coaching dengan fasilitator kami Haji U. Abdul Aziz MPD dan pengajar praktik kami Ibu Ajeng Trisna Sasti MPD. Perkenalkan, saya Hafid Kunabi Rahmat dari SDN C Asmara 05. saya Wiwit Anggraini dari SMP Negeri 2 Cibuk Bulang. Saya Rismawati dari SDN Cianten 01 Kecamatan Lewiliang. Dan saya Arutari Permatasari dari SMK Negeri 1 Lewiliang. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CDP Angkatan 7 Kabupaten Bogor akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Saya bertindak sebagai observer. Nama saya Hafid Kunabi Rahmat. Di sebelah saya Ibu Risma bertindak sebagai coaching, dan sebelah lagi Ibu Wiwit Anggraini bertindak sebagai coach. Baik, Bu Wiwit, apakah sudah siap praktek coachingnya hari ini? Siap, Pak Bib? Oke. Mari kita mendiskusikan sejenak tentang rubrik penilaian coachingnya. Iya. Ya. Apa kompetensi apa kira-kira nih yang akan dikembangkan oleh Bu Wiwit dalam praktek coaching? Untuk rubrik penilaian, yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kira-kira bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini? Kompetensinya ada 3, jadi yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk bagian dari kompetensi yang ingin lebih diobservasi secara spesifik adalah kehadiran penuh atau present dan juga mendengarkan aktif. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa dari tujuan coaching yang ingin dicapai? Ya, jadi hari ini saya ingin coach itu merasa nyaman selama melakukan percakapan coaching dengan saya. Kemudian coach bisa mengeluarkan emosinya, coach bisa membuat rencana aksi secara spesifik, dan coach bisa mengeluarkan ide-ide yang orisinil dari pemikiran dia sendiri. Baik, terima kasih. Berarti sudah siap, Bu ya? Siap, insya Sudah Allah. siap ya? Oke. Silahkan Bu Wiwit, waktu dan tempat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Risma, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat hari ini. Iya. Ada yang bisa dibantu? Apa rencana kita hari ini? Iya nih Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu tentang pembelajaran di kelas yang saya laksanakan. Jadi saya ingin ngobrol nih, ada anak-anak minta pengen ngobrol sama Ibu. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang ada apa dengan anak-anak di kelas Ibu, bisa diceritakan? Kemarin itu saya ngajar pertama di kelas 97 Bu. Ternyata kan di kelas 97 itu anak laki-lakinya lebih banyak ya Bu dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi berisik gitu Bu kalau kebanyakan anak laki-laki. Anak-anak sepertinya ketika saya menyampaikan penjelasan mereka tidak memperhatikan. Kemudian hanya sebagian saja yang aktif dalam pembelajaran saya. Jadi saya merasa di kelas 97 itu saya ngajarnya kurang gitu. Oke, jadi masalah Ibu adalah anak-anak 97 yang berisik tidak kondusif selama KBM. Betul seperti itu? Iya Bu, betul sekali. Saya pusing Bu kalau ternyata masuk 97 itu benar pusing Bu kalau ngajarnya terlalu banyak itu ya Bu. Baiklah, sekarang Ibu teh pinginnya ketika pembelajaran Ibu di kelas 7 itu anak-anak seperti apa? Jadi pengennya saya itu ketika pembelajaran anak-anak tuh nurut loh Bu. Jadi kan kalau anak nurut berarti kelas jadi kondusif, tidak berisik ya Bu. Saya menyampaikan materi, anak-anak kan memperhatikan saya. Terus ketika saya menjelaskan mereka mengerti apa yang saya jelaskan.
Terus pokoknya sesuai lah gitu Bu dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Dan dengan rencana pembelajaran yang saya buat itu sesuai gitu pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi pengennya saya kayak gitu Bu. Oke. Kalau kita konversi ke dalam angka 1 sampai 10, nah kondisi kelas 97 di angka berapa itu? Untuk kelas 97 itu saya kira angka 5 deh Bu. Kalau saya ngajar di situ di 97 itu kondisi pembelajarannya di angka 5. Kemudian nih, Ibu pengennya mau ditingkatkan ke angka berapa? Dengan banyak permasalahan yang tadi saya sampaikan, saya tadi angka 5 kayaknya ke angka 7 dulu deh Bu. Saya ingin capai minimal ya angka 7 gitu. Oke. Nah, angka 7 itu gambarannya seperti apa? Angka 7 itu menurut saya itu situasi kelasnya kondusif. Oke. Anak-anaknya nurut sama saya. Ketika saya menjelaskan mereka mendengarkan. Ya. Tidak ribut terus gitu Bu. Terus kegiatan pembelajaran itu berjalan tertib dari awal sampai akhir. Jadi menurut saya angka 7 itu seperti itu Bu. Iya. Kemudian untuk menuju angka 7 itu apa yang bisa Bu Risma lakukan? Yang pertama yang saya harus lakukan, sepertinya saya harus buat kesepakatan belajar dulu Bu dengan anak-anak. Jadi ketika saya masuk kelas, sebelum saya mulai proses pembelajaran, sebenarnya saya harus buat kesepakatan di awal pembelajaran itu. Jadi dengan anak-anak membuat komitmen, pembelajaran di kelas nanti jadinya kondusif. Iya. Terus apa lagi nih? Apakah ada alternatif lain yang bisa Ibu lakukan? Dengan keberagaman siswa di kelas itu, sepertinya saya harus membuat survei dulu deh Bu tentang kebutuhan belajar siswa. Jadi kan karena kebanyakan anak laki-laki tentu pasti ada perbedaan dengan kebutuhan belajar juga dengan anak perempuan, misalnya dari minat atau apa gitu. Jadi saya harus buat punya catatan tentang kebutuhan belajar siswa. Oke, itu ide bagus tuh Bu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa tahu tentang kebutuhan belajar mereka? Nanti saya harus buat semacam kuesioner kali ya Bu, atau angket gitu dibagikan ke anak-anak 97 itu. Jadi mereka mau belajarnya seperti apa, itu yang bisa menjadi modal saya ketika nanti masuk kembali di kelas 97. Sudah siap dengan pembelajaran ini, rencana pembelajarannya sudah siap untuk mereka gitu. Ya. Kira-kira nih, yang mana yang mau diprioritaskan lebih dulu? Saya sepertinya harus buat surveinya dulu dulu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan belajar 97 itu seperti apa. Jadi pertama saya harus tahu dulu latar belakang siswanya itu keberagamannya seperti apa. Jadi survei harus saya laksanakan terlebih dahulu. Oke, terus kira-kira kapan nih rencana aksi yang Ibu planning tadi akan dilaksanakan? Sepertinya minggu depan saya masuk di 97 lagi. Saya akan segera laksanakan rencana saya tadi. Saya akan segera buat survei kebutuhan belajar siswa dan nanti dibagikan saat saya masuk. Oke, sekarang siapa nanti yang akan membantu Ibu untuk mengeksekusi semua rencana tersebut? Saya bisa minta bantuan ke wali kelas terlebih dahulu. Saya koordinasi dulu dengan wali kelas. Kemudian selain wali kelas juga mungkin saya bisa untuk beberapa siswa saya bisa koordinasi juga kerjasama komunikasi dengan orang tuanya di rumah. Jadi saya bisa menghubungi orang tuanya untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang keadaan siswa. Beberapa siswa mungkin tidak semuanya sih, Ibu saya lihat siswa di kelas tidak semuanya butuh komunikasi dengan orang tua siswa. Oke, ada lagi yang lain? Tadi setelah yang membantu saya mungkin dengan wali kelas yang lain juga mungkin bukan wali kelas ya Bu, guru mata pelajaran lain mungkin saya bisa tanya-tanya juga ke guru mata pelajaran yang lain yang mungkin bisa memberikan informasi tambahan untuk saya tentang kelas 97. Iya, oke. Bagaimana nih Bu Risma pembicaraan kita hari ini? Ada hasilnya? Alhamdulillah saya merasa senang, pikiran saya terbuka. Tadinya saya mumet gitu di 97 agak pusing gitu, tapi setelah ngobrol sama Ibu, ternyata solusi-solusinya bisa dilaksanakan juga sih. Ya,
semoga apa yang semua Bu Risma rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan saya nggak sabar untuk melihat progresnya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Risma. Iya siap Bu, saya nanti kalau sudah melaksanakan survei, sudah masuk ke kelas melaksanakan rencana, saya ngobrol lagi sama Ibu. Nanti mungkin ada tambahan atau informasi lain yang bisa ditambahkan juga. Terima kasih Bu sudah ngajak ngobrol saya hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wiwit, Bu Risma, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching ya. Nah, saya mau bertanya ke Bu Wiwit. Mohon maaf Bu Wiwit, kira-kira tadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat praktek coaching? Silakan. Ya, saya berusaha untuk membuat coaching merasa nyaman ya selama pembicaraan, selama percakapan. Kemudian saya mencoba untuk hadir utuh baik jiwa maupun raga saya untuk mendengarkan permasalahan dari Bu Risma sebagai coaching gitu ya, dengan mindful listening ya. Saya juga berusaha untuk mendengar aktif dan menyimak dan sedikit berbicara dan banyak mendengar. Itu saja sih Pak Habib. Siap. Terus kira-kira indikator tersebut apakah sudah tercapai oleh Ibu Wit, menurut Bu Wit? Ya, saya berharap semua indikator yang tadi kita bicarakan di percakapan bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa tercover ya Pak Habib ya. Oke, baik. Menurut saya juga demikian, Bu Wit. Tadi sudah saya checklist data dan alhamdulillah semuanya insya Allah tercapai dengan baik. Dan dari apa yang telah Ibu Wit sampaikan itu hampir terbebas dari asumsi ya, dan fokus pada area yang diinginkan atau dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Nah, menurut Bu Wiwit, apakah tadi Bu Wiwit merasa ada mengarahkan atau menjudgment di percakapan coaching tadi? Itu suatu hal yang dilarang ya dalam percakapan coaching ya. Berarti Bu Wiwit sudah bisa menghindari hal itu ya? Baik. Terus setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wiwit kembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan berdasarkan coaching tadi? Ya, kompetensi yang harus saya kembangkan lagi adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena hal ini penting ya. Saya harus banyak berlatih untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan merangkum dari pembicaraan saya dengan coaching, kemudian mendengarkan kata-kata kunci yang Bu Risma ucapkan sehingga saya bisa paham gitu ya, coaching bisa paham situasinya seperti apa dengan penggalian kata-kata kunci dan juga emosi dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka. Berarti tadi secara emosi Bu Wiwit sudah bisa ya menangkap dari apa yang emosi Bu Risma katakan seperti itu. Mudah-mudahan gitu harapan saya. Baik, mungkin hari ini praktek coaching kita alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Wiwit, terima kasih kepada Bu Risma. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.